Pesan Rahel malam itu sangat mempengaruhi BK. Karena BK menolak tidur dengan Tuan Rama, BK diusir begitu saja. Katanya juga tidak usah datang lagi. Sebelum Rama bisa menetralisir rasa penasarannya. Rama sudah bilang alasannya, bahwa jika BK terus berada di rumahnya, maka BK harus siap menerima konsekuensinya. Rama seperti itu gara-gara BK, karena Rama baru tahu, BK suka menonton film Bok 3P, lalu karena melihat BK hanya memakai handuk saja. Lalu berbohong pada Agra bahwa mereka pernah enak-enak bareng. Rama jadi penasaran pada BK. Tadi malam Tuan Rama menyuruhnya memilih di antara dua pilihan, tentunya saat disuruh menjawab, sisi malaikat BK muncul dan menasihati BK, kalau masa depan BK masih panjang, tidak boleh jadi jalang, lagi pula BK sudah punya banyak tabungan, sudah 100 jutaan kan. Tapi sisi binal BK mengejeknya terus-menerus, bahwa BK sudah melewatkan sesuatu yang berharga. BK tidak bisa tenang, sejak kapan tinggal di rumah besar Tuan Rama semenyenangkan itu daripada di kos kecil BK yang sumpek. BK sudah terbiasa dengan luasnya rumah Rama, lalu saat ia tinggal di kosnya yang kumuh dan kecil itu, BK merasa tidak bisa tenang lagi. Rahel halu, Bek serius. Dipecat heh. BK membaca pesan itu dengan seksama, lalu menghela napasnya dan membalasnya. Ceritanya panjang BGT, balas BK. Rahel halu, lah serius dipecat. Baru 2 bulan gajimu dinaikin TPTBTB langsung dipecat heh. Ihem, tulis Rahel. Rahel halu, belum sempat M3 nikem 4 tubuh Tuan Rama sudah dipecat Bek. Lanjut Rahel. BK menghela napasnya membaca pesan itu, justru karena itu, karena BK tidak mau tidur dengan Tuan Rama, BK dipecat. Gua akhirnya setelah 2 tahun bekerja, BK jadi pengangguran juga. Rahel halu, BK serius dipecat, tulis Rahel lagi. Sudah 2 hari cel, belum ada panggilan kerja dari Tuan Rama, balas BK. Rahel halu, kok bisa dipecat? Tanya Rahel. Entahlah Tuan mau kawin, jawab BK. Rahel halu, HEHHGIMANAAA. Balas Rahel terkejut. Tuan katanya mau menikah, jelas BK. Rahel halu, pasti karena kehadiran Elo Bek, jadinya nggak ada yang mau dekatin Tuan Rama lagi, tebak Rahel. Padahal gue nggak cantik-cantik amat, balas BK. Rahel halu, apa anjir nggak cantik? Sebagai sesama orang miskin, gue juga sempat iri sama Elo tahu, kata Rahel. Iri karena? Tanya BK. Rahel halu, D4 dah lo, jujur sama gue, Bek, lo operasikan. Tuduh Rahel. Sembarangan, sanggah BK. Rahel halu, lo cantik dan seksi, terus cocok gitu kalau jalan sama Tuan Rama. Tahu kan sampai Nyonya Sarah 2 tahun lalu was-was sama lo. Gak tahu sekarang kenapa Nyonya Sarah jadi gak was-was lagi. Apa karena lo panggil Ndoro ya? Tulis Rahel panjang. Aku harap aku bisa nabung hemat Hicks, balas BK. Rahel halu, aku mau kasihan tapi kamu punya banyak duit, kata Rahel. Kalau mau kasihan aja Cel. Gue terima kok, apalagi kalau pesenin gue GoFood bah, gue makin sayang sama lo, balas BK bercanda. Rahel halu, balas Rahel singkat. Artinya Rahel udah bosan dan tidak mau. Rahel halu, uang lo berapa sih? Tanya Rahel. Harusnya banyak sih, jawab BK. Rahel halu, ya iya kelihatan lo sering pesan-pesan sesuatu, apalagi baru-baru daftar jadi member di klinik kecantikan X yang mehong itu, kata Rahel. BK yang sadar dengan pengeluaran itu seketika bangkit dari tidurnya. Rebecca melupakan itu, bahkan BK lupa pernah nonton konser, BK lupa pernah beli baju mahal, bahkan gaji BK hari itu sering BK pakai untuk senang-senang dengan Raka. Karena berpikir Tuan tidak akan memecatnya. Sial BKA gimana ini? BK jadi takut memeriksa saldo rekeningnya sendiri. Teng. Pembayaran langganan berhasil. Pembayaran berhasil. Yak apa ini? Seru BK.
Beka membuka aplikasi itu dan melihat saldonya sendiri. Untungnya masih ada 100 jutaan, kata Beka tiba-tiba main 3S4H lega. Bek lo masih bisa hidup tanpa kerja, yang penting tidak boros lagi selama 1 tahunan ini, kata Beka pada dirinya sendiri. Beka memerbaringkan tubuhnya, di sini panas, mungkin karena sudah terbiasa dengan AC setiap hari. Beka, kenapa lo mau aja dipecat sih? Beka rasanya kesal sekali, lalu memejamkan matanya. Beka kangen tiap hari bangun pagi dan membantu Raden kecil siap-siap ke sekolah, apalagi ini sudah hari Senin. Beka menghela napasnya dan tidur lagi. Beka bangun kemudian dan memesan banyak sekali makanan untuk dirinya sendiri. Beka memesan apapun yang menurutnya tidak pernah Beka makan, dan ketika semua pesanannya ada di depan matanya, Beka jadi merasa tidak menyesal. Beka menghabiskan 500-an ribu lagi. Beka bodoh, kemarin juga Beka seperti itu kan? Habis 300-an. Kalau seperti ini Beka bisa-bisa habis dalam sekejap mata. Jadwal Beka hari ini pergi ke klinik membatalkan langganan kecantikan, lalu mencari pekerjaan lagi. 3 hari Beka seperti harus memulai kehidupan baru, untungnya Beka masih memiliki uang. Tuan pasti sudah mendapatkan pekerja baru, makanya Beka tidak dicari lagi. Tuan jahat banget, apa jangan-jangan, N4 Suan seperti katanya setiap kali menatap Beka hanya alasan agar ia ada alasan bisa memecat Beka. Kalau ia harusnya Beka waktu itu mengiyakan saja, lagi pula Tuan tidak mungkin benar-benar melakukannya. Lelaki ini dari keluarga yang cukup besar dan terhormat, tidur dengan Beka yang hanya babysitter. Setelah 4 tahunan ditinggal istrinya, Beka seharusnya tidak mudah percaya. Hingga tiba-tiba di hari itu, Beka baru pulang dari jalan-jalan, dan akan kembali ke kosannya. Ia melihat ayahnya di sana, berdiri menunggunya. Beka akan berbalik tapi lelaki paruh baya itu sudah menemukannya, sehingga lelaki tua itu berlari ke arahnya. "Eka, tunggu nak," panggil lelaki itu, membuat Beka menoleh. "Apa sih?" jawab Beka. "Eca, dengerin ayah dulu. Jangan kabur-kabur," pinta ayahnya. "Kabur?" tanya Beka. "Bukannya Eca diusir ya? Kan mama udah mati, jadi Eca gak ada hak lagi sama ayah. Ayah kan juga sudah punya keluarga," kata ayahnya. "Kak ayah, mohon dengarkan ayah dulu," pinta ayahnya lagi. "Apa?" kata Beka menatap ayahnya. "Bantu ayah kali ini, nak," kata lelaki itu memohon sampai berlutut. Beka sampai tidak enak dilihat. "Ayah, kenapa sih? Jangan seperti ini ayah," kata Beka memohon. "Bantu ayah Eca," ulang ayahnya. Rebeka kesal, dan menatap ayahnya. "Bicara di dalam, jangan di sini," kata Beka membuat ayah mengangguk dan berdiri. Lelaki yang Beka pikir lelaki yang selalu mengangkat tinggi-tinggi gengsinya, bahkan sama mama masih hidup, papa tidak mau mengeluarkan sepeser uang pun untuk membiayai mama yang akhirnya Beka yang masih SMP sudah harus bekerja. Mama meninggal saat Beka SMA kelas 2. Beka tanpa tujuan hari itu, tinggal dengan ayah membuat Beka semakin gila. Beka benar-benar diperlakukan tidak adil, sehingga kelas 3 Beka suka kabur ke rumah mama. Suatu hari di akhir kelulusan Beka, tiba-tiba rumah mama dijual ayah. Beka disuruh tinggal di rumah keluarganya lagi. Lalu kenapa Beka kabur dari desa? Karena ayah sudah gila karena mau menikahkan Beka dengan Tuan Takur. Waktu itu Beka masih menjadi istri keempat. Beka benar-benar kabur saat malamnya. "Ayah sudah gila. Menikahlah dengan Tuan Takur kak, ayah mohon," pinta ayahnya. Rebeka benar-benar menggelengkan kepalanya. "Sudah gila ya, kenapa harus Eka? Kenapa bukan anak kesayangan ayah saja?" Kesal Rebeka. "Tuan Takur gak suka Rasta, nak," jawab ayahnya. "Terus harus Eca gitu?" "Gak mau, daripada nikah sama laki-laki peyot itu Eca mending mati aja," tegas Beka. "Eca, ini tahun terakhir nak,
ayah harus bayar hutang atau enggak ayah bisa-bisa diusir dari rumah, jelas ayahnya. Apa urusannya dengan Echa sih? Mau ayah dan keluarga ayah tidur di kolong jembatan Ma Echa gak gimana-gimana. Ayah sudah jual rumah mama, ayah tidak peduli sama Echa selama Echa ada di kampung, bentak Beka. Ayah peduli, kata ayah menatap Beka. Makanya ayah tahu tempat tinggal kamu nak, ayah juga sering merindukan kamu, lanjutnya. Ayah kira Echa peduli. Echa kerja untuk diri sendiri, dan meskipun Echa punya uang, Echa tidak akan pernah membantu ayah, kata Rebecca. Tiba-tiba ayah menyentuh dadanya. Beka tidak mau peduli, tapi tiba-tiba keadaan ayah semakin parah. Terpaksa Rebecca membawa ayah ke rumah sakit. Jantung ayah kumat, dan Rebecca tidak bisa meninggalkan ayahnya. Beka tidak bisa marah, tapi menikah dengan Tuan Takur. Beka merinding. Tapi berapa sih hutang ayah pada lelaki peyot itu? Beka jadi penasaran. 800 juta, kata wanita paruh baya itu tenang dan lemah lembut. YAKKGILAAA ya. ANJIRR 800 JUTAA, kalian hidup selama ini ngutang TERUSSS, lalu datang mohon-mohon kayak gini agar aku nikah sama lelaki PEYOT itu supaya bisa melunasi hutang kalian gitu, teriak Beka. Echa pelan suara munak ini rumah sakit, kata wanita itu. Enggak. Ini sudah keterlaluan, kalian NGUTANN sebanyak itu karena apa? Ayah gak pernah sekalipun ngasih aku uang, gak PERN hahaha, aku juga gak kuliah, aku kerja banting tulang sendirian, lalu kenapa aku yang harus disuruh menanggung hutang ayah, bentak Beka. Echa kecilkan suaramu, kamu gak malu, pinta wanita itu. Aku gak mau, atau gini aja, Rasta saja, ayah mengutang sebanyak itu karena Rasta yang sok-sokan kuliah kedokteran, ini sudah mau 6 tahun loh kok belum ada tanda-tanda Rasta mau dipanggil dokter hahaha, ejek Beka. Daripada memohon sama aku, suruh Rasta saja meng 4 nanogram di depan Tuan Takur. Pasti lelaki peyot itu mah, lanjut Beka. PLAKK. Rebecca menatap wanita itu tajam, menamparkan. Kamu jangan kayak begini, ayah kamu itu juga sayang sama kamu, kata wanita itu. Sayang? Tanya Beka sinis. Begini saja kah, hutang ini hutang ayahmu, tentunya yang menanggung juga kamu, jelas wanita itu. Iya, bentak Beka. Wanita itu masih terlihat lemah lembut. Jadi terserah Echa mau gimana, bahkan jika ayah kamu meninggal, hutang ayah kamu juga menurun ke kamu bukannya ke mama. Karena itu hutang ayah kamu, lanjutnya. Setan, kata Rebecca. Menikah saja kah, memang di mana kamu bisa dapat uang sebanyak itu, bahkan kah, dia juga sudah bau tanah, jadi, pinta wanita itu. Aku gak mau. Kata Rebecca menendang tempat sampah menciptakan gemuruh di lorong rumah sakit itu. Wanita itu jadi ikutan kesal. Apa susahnya sih menikah, mungkin usianya juga tidak lama lagi, kau bisa menggodanya agar kamu bisa mewarisi kekayaannya setelah itu, saran wanita itu. Kenapa gak Rasta aja? Sudah kubilang jika lelaki itu tidak mau, tinggal 4 nanogram saja, balas Beka. Wanita itu akan menamparkan Rebecca lagi tapi Beka menahan tangan itu. Bahkan mama saya tidak pernah menamparkan saya. Jadi jangan pernah kurang ajar, kata Beka lalu menarik rambut wanita itu ke belakang dengan keras. Ahahaha, ringis Nurul mama tiri Beka, yang jatuh terduduk. Beka kesal sekali dan meninggalkan wanita sialan itu. Sialan anjing, babi, Beka mengabsen semua nama-nama binatang, agar perasaannya membaik. Sial. Rebecca duduk diam di parkiran, di samping motornya. Beka tidak bisa menahan detak jantungnya, kenapa bisa hutang ayah yang tidak pernah Beka pakai sepeser pun tiba-tiba diturunkan padanya. 800 juta. Tabungan Beka saja hanya 100 juta. Beka kesal dan mau menangis rasanya,
Tidak lama kemudian suara klakson terdengar, BK tidak mau peduli. Hingga, ting. Tuan Rama, 800 juta bagi saya sangat gampang, Rebecca. BK yang membaca pesan itu menoleh ke sekitarnya, BK menghapus air matanya. Saat melihat mobil Jeep Wrangler hitam mewah di sana. Mobil besar yang cukup menarik perhatian membuat BK menghapus air matanya. Kenapa Tuan di rumah sakit? Ting. Tuan Rama, kamu mau saya bantu? Beca tahu sekali Tuan Rama adalah orang yang sangat baik. BK kemudian membalas pesan itu. Mau Tuan, balas BK. BK akan berdiri, kali ini jika Tuan Rama membantunya, BK benar-benar sangat hormat pada lelaki itu sampai BK mati akan selalu mengenang kebaikan Tuan Rama terus. Ting. Tuan Rama, tapi kamu tahu kan, tidak pernah ada bantuan tanpa imbalan. Langkah BK memelan, lalu membaca pesan itu lagi. Tuan Rama, kamu butuh uang, Rebecca, saya bisa kasih berapapun, tapi kamu perlu tahu saya juga butuh penghangat air 4 jang. Tuan Rama, kamu mau masuk ke dalam mobil saya artinya sudah setuju. Tidak bisa mundur lagi. BK diam, membaca deretan pesan itu, lagi-lagi pilihan itu. Tuan Rama tampaknya memang tidak bercanda saat bilang ingin tidur dengan BK. Jadi apa pilihanmu BK? Rebecca jadi bingung. BK melihat di kaca mobil Jeep Tuan Rama, BK seperti ditatap sangat tajam dari dalam sana, meskipun BK hampir tidak melihat apapun di dalam sana. Bek gimana ini? Pilihannya hanya ada dua, tidur dengan Tuan Rama atau menikah dengan Tuan Takur. Pilihan pertama sangat menantang kebenaran BK, astaga. Tapi menikah dengan Tuan Takur. Dosa apa BK di masa lalu sampai harus disukai oleh lelaki 70 tahun itu? BK masih 23 tahun, astaga, gila. Dasar Tuan Takur P3 Dovil. Tuan sekarang Otto 38 tahun, juga terlihat sangat matang. Dia beda jauh banget dari Tuan Takur itu. Ini seperti kesempatan Bek, daripada dengan laki-laki peyot, Dewa yang Agung sudah mengirimkan malaikat setampan Tuan Rama yang mau membantumu, meskipun dia meminta balasan sebagai penghangat ranjang. T1 dur dengan Tuan Rama. Pasti banyak yang mengidamkannya Bek. Yang mau menjadi pengempat ngat R4 jang Tuan Rama pasti banyak sekali, tapi yang mau membantu kamu secara gratis tidak ada BK. 800 juta. Di mana lagi kamu mencari uang sebanyak itu? Tidak ada yang semurah hati seperti Tuan Rama. Suara mesin tiba-tiba berbunyi, membuat BK langsung membuka pintu dan masuk ke dalam mobil itu. Detak jantungnya berdebar kencang, BK menggigit bibirnya. Pasang seatbelt, suara parau lelaki itu membuat BK memasang seatbeltnya. BK menoleh pada Rama yang semakin tampan setelah hampir seminggu tidak bertemu. Tuan Rama semakin tampan, apalagi dengan penampilannya sekarang, tampak sangat dewasa. Tuan apa kabar? Tanya BK dengan senyum yang dipaksakannya. Rama menoleh, mata hitam pekat itu memandangi wajah BK, membuat BK terintimidasi. Tuan, kata BK malu, pipinya bersemu merah. Kita ke hotel saja dulu ya, kata Rama tiba-tiba, membuat suara dentuman di dada BK terdengar keras. Hotel? Tanya BK terbata-bata. Saya mau menikmati 800 juta saya, kata Rama. Tetapi uangnya belum dipegang Tuan, balas BK. Kamu tidak percaya dengan saya? Tanya Rama, suara Tuan Rama sangat indah untuk dipakai berfantasi aneh-aneh. Tapi, apa hubungannya Bek? Kita melakukan sistem jual beli di hotel, kata Rama lagi. Tuan apakah pakai hitam di atas putih juga? Tanya BK. Rama menoleh sebentar. Tentu saja, jawabnya. Agar barang yang sudah saya beli, tidak hilang, katanya. Apa ketika Tuan sudah membeli saya akan menjadi barang? Tanya BK lagi polos. Rama menatap BK yang menatapnya sangat lembut. Kamu tidak mau?
Tanya Rama lagi lalu fokus dengan depannya. Beka menggeleng. Asal ada uang Tuan, kata Beka. Bukankah dengan saya lebih baik daripada menikah dengan Tuan Takur itu? Kata Rama membuat Beka malu, karena Tuan Rama tahu masalahnya sekarang. Tuan kenapa di rumah sakit? Tanya Beka mengalihkan pembicaraan. Beka menatap Rama. Mama saya masuk rumah sakit, jawab Rama. Tuan berarti harus skip hari ini, kata Beka. Apa hubungannya? Tanya Rama menatap Beka. Karena Ndoro sakit Tuan, jelas Beka. Tidak ada kaitannya dengan gairah putranya, kata Rama. Tentu ada tuh, balas Beka. Berarti kamu belum butuh uangnya ya? Potong Rama. Tidak bisa bayar saja dulu, tidurnya nanti aja Tuan. Tanya Beka. Rama menggeleng. Jadi mau sekarang atau nanti saja? Tanya Rama. Kalau nanti saja, turun dari mobil lanjut Rama. Tuan kenapa cepat sekali marah? Tanya Beka, bergetar suaranya. Mau sekarang? Tanya Rama. Mau, kata Beka. Rama hanya menganggukkan kepalanya. Bagus, seru lelaki itu dan menambah kecepatan mobilnya. Rebecca melirik Rama sedikit ketakutan ketika lelaki itu membelokkan mobilnya ke area hotel berbintang 5. Lelaki itu mulai tidak mengajaknya bicara. Dia menyetir mobil dengan tenang tetapi rahangnya menegang. Bek, gimana ini Tuan benar-benar akan membawamu ke hotel? Beka semakin takut, dan jadinya ia meremas tangannya sendiri. Tuan Rama mematikan mesin mobilnya ketika sampai di parkiran. Beka menatap Tuan Rama, yang nampak kaku melihatnya. Ayo, katanya turun dari mobil. Dan demi Tuhan, mereka statusnya dulu tuan dan majikan saja, mereka tidak pernah bercewek satu entah, pelukan dan ciuman juga tidak. Tapi hari ini tuan malah berminat padanya, debar di dada Beka sangat keras sekali. Beka jadi tidak tahan rasanya, Beka menutup bibirnya dan ikut turun dari mobil jeep itu. Mengikuti langkah Rama yang sangat jelas tahu kemana, mereka berjalan bersisian memasuki lobi hotel yang sangat mewah. Rama berdiri di depan meja resepsionis dan segera diberikan kunci yang dipilih Rama. Rama nampaknya tidak punya niatan untuk membatalkan hari ini. Apa yang akan terjadi jika Beka menjadi penghangat ranjang Tuan Rama? Beka juga tidak mau berhenti sekarang, Beka membutuhkan uang. Tuan bisa memberikan Beka 800 juta, hanya dengan tidur bareng. Tuan Rama idaman para wanita, tiba-tiba menawarkan hal seperti itu padanya, hanya padanya. Sudah dikasih N4K, terus dikasih uang juga. Sadarlah Bek, posisi kamu di sini akan sangat menguntungkan. Rama membuka pintu dan membiarkan Beka masuk ke dalam kamar itu, kamar yang luas dan sangat mewah sehingga Beka membuka mulutnya terpanah, melihat keindahan interiornya. Duduklah, suara berat Tuan Rama, membuat Beka sedikit terperanjat. Kita makan siang dulu, dan membicarakan kontraknya, kata Rama. Iya Tuan, saya juga tidak ingin tidur jika uangnya belum saya pegang, jawab Beka. Saya terkadang merasa kamu meragukan saya, Bek, kata Rama, tatapannya mengintimidasi. Saya tidak percaya Tuan mau memberikan saya 800 juta, jawab Beka. Kamu tidak percaya saya punya uang sebanyak itu Tanya Rama duduk di depan Beka. Saya tahu Tuan punya uang sebanyak itu, tapi jika itu digunakan hanya untuk membeli saya, balas Beka. Kamu tidak percaya? Tanya Rama. Beka menganggukkan kepalanya. Iya, jawabnya. Kamu sudah bekerja dengan saya 2 tahun, kata Rama. Beka mengangguk lagi. Kamu pasti bersih dari penyakit, kata Rama. Dan kamu butuh bantuan, saya punya uang, lanjutnya. Benar juga Bek, dia punya uang. Tapi, kata Beka. Saya mau mempakaimu sampai saya bosan, Rebecca. Jadi 800 itu akan terlihat besar jika di pemakaian pertama saya sudah bosan, dan akan terlihat murah jika saya memakai kamu berulang kali, kata Rama lagi.
BK seperti berubah menjadi barang, meskipun hanya dianggap seperti itu, BK juga tidak boleh marah, karena yang paling butuh di sini adalah BK bukannya Rama. Tapi Bek, kenapa kamu harus berusaha? Biarkan toh itu bukan hutangmu, nanti jika kamu terus yang luluh, dan membayarkannya bisa-bisa mereka akan terus begitu. Dan meminjam terus. BK menghela napasnya lelah. Tapi 800 juga bukan penawaran yang sedikit, kata BK dalam hati. Jadi BK, kita lanjutkan saja permainannya, kamu dapat uangnya dulu, nanti entah kamu mau bayar hutang para bedeba itu atau tidak masalah. Yang terpenting uangnya dulu. Kamu mau makan apa? Tanya Rama. BK menatap Rama. Tuan mau makan apa? Tanya BK. Masakan Jerman. Usul Rama. Tuan saja yang pilihkan, kata BK. Baiklah, katanya dan berdiri. Lelaki itu menelpon di samping BK, kebetulan telepon hotel ada di sana. Rama memesan makanan yang tidak BK mengerti namanya. Tapi BK selalu percaya Rama memesankan BK makanan yang paling enak. Sambil menunggu makanan datang, BK dan Rama membaca kontrak masing-masing. Kontraknya seperti ini. Rama Bagaskara sebagai pihak pertama, dan Rebecca Onindia sebagai pihak kedua. 1. Pihak kedua harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh pihak pertama. 2. Pihak kedua tidak boleh berhubungan 53 kilodetik dengan lelaki lain, saat kontrak masih berlangsung. 3. Pihak kedua tidak boleh memberitahu tentang kontrak ini pada siapapun, dan jika melanggar, harus membayar 400 juta kepada pihak pertama, begitupun dengan pihak pertama jika melanggar. 4. Pihak kedua akan bekerja sebagai babysitter dan juga penghangat ranjang pihak pertama. 5. Pihak pertama akan membiayai segala kebutuhan pihak kedua selama kontrak berlangsung. 6. Kontrak berlangsung sampai pihak pertama merasa bosan. Ditandatangani oleh pihak pertama, Rama Bagaskara, dan pihak kedua, Rebecca Onindia. Rebecca berdehem setelah membaca kontrak itu satu persatu lalu menatap Rama lagi. Tuan ini kenapa tidak mencari istri saja? Tanya Rebecca. Rama menatap Rebecca. Bicara lagi saya robek perjanjian kita Bek, ancam Rama. Rebecca langsung menyembunyikan kertas itu. Tidak boleh Tuan, kata Beka dan langsung menandatangani kertas itu. Bayar dulu ya Tuan sebelum tu satu dur dengan saya, kata Beka menatap Rama. Rama menandatangani kertas itu, lalu menegakkan tubuhnya, ia mengotak-atik ponselnya kemudian. Itu 100 juta, ternyata maksimal mengirim uang ke kamu hanya segitu. Saya juga sudah menghubungi Daniel untuk mengurus sisanya, kata Rama. Beka menatap Rama lekat. Berarti tidurnya nanti saja Tuan, kata Beka akan berdiri. Tapi Rama berdehem. Saya mau membatalkan perjanjian kita, kata Rama. Tuan, balas Beka panik. Baca peraturan pertama Rebecca, kata Rama. Pihak kedua harus melakukan apapun yang diperintahkan oleh pihak pertama. Jika kamu merasa tersinggung saya bisa membatalkan kapan saja, uang itu tidak usah dibalikan, anggap saja uang terakhir setelahnya kita tidak harus bertemu lagi, kata Rama akan berdiri. Tapi bodohnya Beka berlari ke arah Rama dan menahan lelaki itu agar tidak pergi darinya. Tuan maaf, kata Beka. Rama menatap wanita itu lekat. Lalu bagaimana? Saya tidak suka diatur Beka, dan kamu punya banyak aturan, kata Rama. Tuan boleh S3 untuk saya, kata Rebecca, sejujurnya ia juga takut pelanggannya pergi. Mungkin hanya Tuan Rama yang bisa membeli Beka semahal itu, sampai 800 juta. Tuan mau menyentuh saya di mana? Tanya Beka lagi, menatap Rama yang tampak sangat tampan di depannya. Bukan saya, tapi kamu, saya ingin tahu pelayanan apa yang bisa barang seharga 800 juga saya bisa lakukan, kata Rama. Jika tidak bagus kita gagalkan saja, kata Rama lagi. Beka jadi kesal karena Rama bertingkah seolah yang paling membutuhkan itu Beka.
Bahwasanya Rama bisa mencari pengwangat ranjang dimanapun tidak harus BK, tapi BK tidak akan menemukan tuan seperti Rama. Cium saya, kata Rama. Saya ingin tahu senikmat apa ciuman kamu, kata Rama lagi. BK menatap lelaki tampan itu. Rama memang terlihat sebagai lelaki dominan, namun daripada itu, Rama itu lelaki yang beretika, dari keluarga besar yang kaya raya dan menjunjung tinggi kesopanan. Melihat Rama hari ini membuat BK menggigit bibir. BK tidak tahu Rama punya juga sisi seperti ini. Duduk di P4 engkuan saya, katanya. BK menurut, dan detak jantung BK berdetak 3 kali lipat, tatapan mereka bertemu. Rama tersenyum tipis, dan membawa rambut pembantunya itu ke belakang. Kau harus berusaha keras menyenangkan saya hari ini, Rebecca, kata Rama. Jika kita bisa berpindah ke atas ranjang itu, maka pembayaran penuhnya akan saya kirimkan besok pagi, kata Rama lagi. BK menghela napasnya dan mengalungkan kedua tangannya di leher Rama yang keras. Lalu mendekatkan wajahnya. Sebelum bibir mereka bersentuhan, sentuhan tangan besar Rama di punggung BK, membuat BK merinding. Tidak ada pilihan lain kan Bek? Batin BK, jadi tidak apa-apa menjadi JAL 4 nanogram, toh bagi orang miskin seperti kamu yang keluarganya punya banyak hutang. Daripada menikah dengan aki-aki, lebih baik berbuat dosa dengan laki-laki tampan seperti ini. Dengan Tuan Rama adalah pilihan terbaik. Memang siapa gadis cantik yang mau menikah dengan aki-aki, kalaupun ada, mereka itu tidak punya pilihan. Lalu BK mengikis jarak di antara mereka. BK memilih neraka di akhirat saja, daripada neraka di dunia. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.